Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, izinkan saya Bambang Kusen Almari menyampaikan sedikit pengetahuan yang berkaitan dengan warisan ajaran para leluhur kita yang mulia. Apa yang saya sampaikan nanti bukan hasil rekaan saya, melainkan tafsir saya atas kitab yang sedang kita kaji. Apabila ada kebenaran di dalamnya, sungguh itu atas karunia Allah semata. Dan bila terdapat kesalahan di dalamnya, itu karena kebodohan saya dalam menafsirkannya. Dan saya mohon maaf untuk itu. Selamat mendengarkan. Ringkasan Serat Sasono Sunu bagian 2. Kita lanjutkan pos yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada nasihat kelima. Kyai Yosodipuro memberi nasihat agar tidak berlebihan dalam perkara-perkara dunia. Dalam nasihat kelima ini, sang penulis menyampaikan nasihat tentang beberapa larangan memakai kain batik dengan motif tertentu, seperti motif tambal susu kodadu. Adapun motif tambal kanoman dan tambal miring dibolehkan. Dan larangan memakai kain lurik, tuluh selo, serta sabuk batik. Daripada memakai sabuk batik, lebih baik memakai kain putih. Larangan ini mungkin berkaitan dengan aturan kenegaraan pada waktu itu. Juga ada larangan untuk memelihara kuda berwarna hitam. Larangan memakai batik motif baron sakender yang bergambar orang. Motif batik itu dilarang karena menyerupai makhluk bernyawa. Mungkin ini ada kaitannya dengan larangan menggambar orang yang termaktub dalam sebuah hadis Nabi. Jika hendak memakai batik, sebaiknya memakai batik bermotif lunglungan atau sulur tanaman dan motif ceplok bunga. Juga disampaikan larangan memakai sapu tangan sebagai kalung ketika sholat. Lebih baik jika disampirkan di pundak, di kanan atau di kiri. Dan berpakaianlah sekadarnya, jangan berpakaian berlebihan. Orang yang terlalu mengutamakan selalu rapi dalam pakaian di sembarang waktu bisa mengurangi rezeki dan membuat hati terlena. Pakaian-pakaian yang bagus pada saat tertentu saja, jika menghadiri pesta atau keperluan sejenisnya. Adapun bagi pejabat, kerapian pakaian sesuai tuntutan profesi. Bagi mereka, pakaian adalah sesuatu yang memantaskan, bukan sebagai penutup kepribadian. Walau begitu, tetap harus menyesuaikan dengan keperluan. Tidak perlu selalu memakai pakaian mewah pada setiap waktu. Berpakaian adalah termasuk perkara dunia yang kita tidak dianjurkan terlalu terobsesi atau menjadikan kegemaran. Arti gemar adalah ketika yang kita lakukan membuat kita melupakan perkara akhirat. Kyai Yosodipuro kemudian menyinggung tentang perkara penggunaan harta, yakni jangan bermegah-megahan dalam menggunakan harta benda. Penulis mengutip kitab Paniti Sastro yang menyebut bahwa orang kaya harta itu ibarat orang yang membendung sungai. Jika bendungan tidak diberi
pelimpas atau spillway, maka pada suatu saat air akan penuh dan bendungan bisa jebol. Yang disebut pelimpas adalah zakat dan sedekah. Bahkan bagi orang yang tidak kaya pun, sikap terhadap harta juga tidak boleh berlebihan. Jangan sampai hati terikat kepada harta benda. Kemudian terhadap harta benda itu keluarkan sedekah dan zakat. Ada dua sikap dalam berderma, sangat dermawan dan sangat kikir. Sebaiknya kedua sikap ekstrim itu dihindari. Bersikap sangat dermawan tidak baik, apalagi kalau hanya mengejar pujian. Bersikap kikir juga tidak baik. Yang baik adalah sikap tengah-tengah atau samadyo. Jika mendapat harta, sisakan untuk diri sendiri. Jangan meniru kedermawanan Hatim Tayi, seorang dermawan yang masyhur di tanah Arab. Dalam segala perkara, pakailah kriteria Nisto, Madyo, dan Utomo. Nisto atau nista adalah perilaku buruk, Madyo adalah perilaku orang kebanyakan, dan utama adalah perilaku orang pilihan. Yang termasuk nista, jauhilah, dan selalu upayakan setidaknya tetap di jalur Madyo. Syukur-syukur bila hati telah mantap, menapaklah di jalan utama. Bila belum mantap, janganlah tergesa melakukan, karena bila jatuh, maka akan terperosok ke dalam kenistaan. Dan juga anak cucu, janganlah kalian gemar pada perempuan. Kegemaran pada perempuan sama buruknya dengan kegemaran pada harta benda. Sama-sama merusak diri. Orang yang gemar perempuan tak tahu datangnya bahaya. Anda sudah sangat paham tentang hal ini. Dan juga anak cucu, jangan kalian terlalu gemar pada suara dan rasa. Arti gemar pada suara adalah gemar pada bunyi-bunyian, seperti suara musik, suara burung, dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud gemar pada rasa adalah gemar pada kegiatan yang mengasihkan, seperti mancing dan sejenisnya. Mungkin kalau untuk zaman sekarang terlalu asik pada aneka permainan. Dalam segala hal jangan tergesa-gesa bila belum paham. Jangan kagetan dan mudah takjub pada sesuatu yang baru. Orang yang tergesa-gesa mudah terjebak dalam perangkap. Selalu awas, ingat dan gunakan pikiran agar mendapat kebaikan. Dan juga jangan punya kegemaran pada hewan peliharaan, semacam burung dan kuda atau hewan yang lain. Tetapi gemarlah pada pekerjaan yang telah memberi nafkah kepadamu. Karena orang bekerja itu ibadah, seperti halnya sholat 5 waktu. Orang yang rajin bekerja, itulah orang yang berbakti kepada Tuhan. Orang yang malas, itulah orang durhaka. Juga jangan suka keluyuran tanpa tujuan ke tempat-tempat yang tidak jelas. Juga jangan gemar pada ilmu kesaktian yang tidak jelas gunanya. Seperti ikut pencak silat karate yang tujuannya hanya gerudak-geruduk tanpa prestasi. Ilmu kesaktian seperti itu mendatangkan takabur dan watak sombong. Sebaliknya, pertebal rasa pasrah kepada Tuhan. Hati kuat dan selalu condong pada keselamatan. Itulah benteng pribadi yang kuat. Kemudian sampai pada nasihat ke-6. Berhati-hatilah dalam berteman. Orang yang berteman ibarat seperti orang yang disuguhi makanan atau minuman. Perhatikan dahulu sebelum disantap. Apakah mengandung racun atau ada zat yang membahayakan tubuh. Tidak ada orang yang ingin mendapat celaka sebab makanan.
Maka demikian pula orang yang berteman, jangan sampai celaka oleh temannya. Karena teman itu menularkan watak, baik atau buruk. Jangan sekali-kali berteman dengan orang tak berbudi, yakni orang yang bodoh dalam segala hal. Pasti engkau tertular bodohnya. Juga jangan berteman dengan orang yang tidak paham bahasa dan sastra. Watak orang seperti itu suka sekehendak sendiri, merasa benar padahal salah. Jika bicara tidak jelas kata-katanya, mudah menimbulkan salah paham. Juga jangan berteman dengan orang fasik, orang yang berdosa besar, orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang demikian itu tak takut siksa Tuhan, melanggar syariat dan berbuat rusuh terhadap Tuhan yang telah banyak menurunkan karunia saja dia membangkang. Pasti juga tidak bisa menghargai teman. Dan jangan pula berteman dengan orang berwatak dengki. Orang seperti itu tak rela orang lain mendapat kebaikan, walau temannya sendiri. Jangan pula berteman dengan orang jahil. Dia suka mengganggu orang lain, termasuk temannya. Dalam memilih teman, ikutilah yang disebut Poncowodo. 5 tanda-tanda keburukan. Pertama, lihatlah dahulu sekilas. Kedua, lihatlah dengan lebih awas. Ketiga, lihatlah sikapnya. Keempat, lihatlah tata keramanya. Dan kelima, perhatikan bagaimana dia berbicara. Jika dalam 5 tahap itu ditemukan kekurangan, sebaiknya dihindari. Masih berkaitan dengan nasihat dalam mencari teman, hendaknya mencari teman orang yang berbudi, bijaksana, dan berpengetahuan. Terhadap orang seperti itu tidak ada kekhawatiran bagimu. Bahkan jika rahasiamu diketahuinya, dia bisa menjaganya. Juga bisa menuntun kepada kebaikan. Jarang terjadi salah paham dan jauh dari kebohongan. Juga jauh dari perselisihan. Kalaupun ada sedikit perselisihan, pasti mudah diatasi. Dan hendaknya kalian berteman dengan orang yang suka beramal baik. Tandanya dia beramal baik adalah tidak menyombongkan amalannya. Dan juga jangan suka saling merepotkan antara teman. Sebab karena direpotkan seorang teman bisa menjadi musuh. Juga dalam berteman janganlah engkau mencela orang yang menjadi temanmu. Bila ada seorang teman mempunyai perilaku buruk, serahkanlah semua rahasianya kepada Tuhan. Tutupilah aibnya dari sesama manusia dan berilah nasihat yang baik kepadanya. Nasihat yang ketujuh berkaitan dengan tata cara ketika kita makan sendirian di rumah. Meski makan sendiri tidak terlihat orang, tetapi tetap pakailah tata krama sesuai yang diajarkan Kanjeng Rasul. Dalam sehari semalam Kanjeng Rasul hanya makan sekali. Dan makannya sambil duduk jegang dan menunduk, tidak sambil bicara atau bergerak kemana-mana. Ketika mengambil nasi, sambil menyebut asma Allah, bismillah, atau bila memakai doa yang lain juga baik. Kalau sudah selesai, lalu minum 3 teguk, tidak lebih. Tegukan pertama menyebut Alhamdulillah. 2 tegukan berikutnya menyebut Subhanallah. Bila bersantap bersama orang lain atau tamu, maka pakailah Yudonagoro atau tata krama agar pantas. Duduklah bersila dan menunduk. Dekatkan makanan kepada tamu dan jangan bicara kecuali untuk menyenangkan hati tamu. Banyak-banyaklah makan agar tamu tidak sungkan. Raut muka yang manis agar si tamu nyaman.
dan jangan berhenti makan duluan sebelum si tamu berhenti. Jika engkau yang bertamu, pakailah juga yudonagoro yang pantas. Jangan mencela makanan, misalnya lauk kurang begini atau kurang apapun. Walau hanya mencela dalam batin, jangan lakukan. Ingatlah kisah Nabi Musa ketika bersama pasukannya melakukan perjalanan. Berhari-hari menempuh perjalanan, pasukan Nabi Musa kelaparan. Di tengah tanah lapang, Nabi Musa berdoa meminta makanan kepada Tuhan. Tiba-tiba dari langit turun makanan lengkap, nasi beserta lauk pauknya. Nabi Musa berkata, "Jangan sekali-kali kalian mencela makanan itu." Mereka kemudian menyantap hidangan dari Tuhan itu dengan lahap. Di tengah bersantap, salah seorang berkata, "Makanan ini enak, hanya satu kurangnya, tidak ada lalapannya." Tiba-tiba semua makanan melesat ke angkasa, tak terlihat lagi. Itulah perkataan orang sembrono. Jika engkau kebetulan makan di rumah dan dilayani istrimu, janganlah makan dengan tergesa-gesa. Jika kebetulan masakan istrimu kurang nikmat, maka diamlah saja. Terus saja makan sampai engkau merasa cukup. Setelah selesai, barulah engkau beri kritik. Misalnya masakanmu kurang garam atau terlalu manis, dan sebagainya. Sekali saja engkau lakukan itu. Bila istrimu melakukan hal serupa di kemudian hari, maka diamlah saja selamanya. Dan lagi, dalam makan janganlah berlebihan. Makan itu sekedar untuk bertahan hidup, bukan untuk melampiaskan nafsu al-luamah. Jika engkau dapat berlaku demikian, itu adalah sebuah pertapaan abadi. Banyak manfaat yang akan kalian peroleh. Membuat banyak kehendakmu tercapai dan hatimu menjadi tenang. Masih dalam nasihat ke-7, mencakup juga tentang tata krama tidur. Mengenai porsi tidur, jangan sampai lebih dari sepertiga waktu dalam sehari semalam, yakni jangan melebihi 8 jam. Namun bila engkau ingin yang lebih utama, sedikitlah tidur. Paling tidak di sepertiga akhir malam bangunlah. Dirikanlah salat tahajud, lalu teruslah bangun sampai waktu subuh. Jika ingin tidur siang, lakukan setelah waktu zuhur sampai asar. Jangan melebihi waktu itu. Kemudian mengenai arah membujur ketika tidur. Ketika tidur, membujurlah ke arah utara selatan dengan kepala di utara. Tubuh miring ke barat ke arah kiblat, selayaknya posisi orang mati di dalam liang kubur. Barangkali Allah menghendaki malam itu engkau dipanggil, engkau sudah dalam keadaan pasrah. Itu bisa saja terjadi karena tidur itu adalah saudara mati. Tentu saja orang tidak betah miring terus-menerus, maka setidaknya ketika berangkat tidur, mengambil posisi demikian. Jika sudah tidur, orang bisa bergerak tanpa sadar, itu tidak menjadi soal. Namun jika tidur membujur ke arah yang lain, juga dibolehkan. Akan tetapi semua posisi membawa watak dan konsekuensi sendiri-sendiri. Adapun jika kalian mampu, banyak-banyaklah mencegah tidur di malam hari. Manfaatnya sangat besar, yakni sempurnanya budi pekerti. Watak orang mencegah sesuatu pasti akan mendapat kelebihan. Seperti orang yang mencegah minum akan mendapat kelebihan kebal terhadap racun. Orang yang gemar bertapa akan mendapat kemuliaan. Orang kaya pun mendapat kekayaan karena hidup prihatin. Jika bukan karena itu, pasti sedang dimanja setan. Kekayaan seperti itu tidak abadi.
Dan jika engkau sedang melakukan perjalanan, janganlah keluar rumah tanpa tujuan. Jika engkau melangkah keluar rumah, harus sudah ada tujuan hendak kemana. Kemudian ucapkan bismillah. Setelah itu fokuslah pada tujuan. Jangan menoleh ke kiri kanan. Sepanjang jalan pasrahkanlah dirimu kepada Tuhan. Orang melakukan perjalanan itu berat dan ada kalanya banyak rintangan. Selain itu bisa saja tujuanmu tidak tercapai. Pun jika engkau berada di rumah, bukan berarti tidak ada tata krama yang harus dipatuhi. Jangan sekali-kali berdiri di tengah pintu atau bergelantungan pada kusen. Apalagi berkacak pinggang di tengah pintu. Wataknya akan menjauhkan dari keberuntungan. Dan ketika duduk, jangan sambil bertopang dagu. Itu watak orang sedih. Dan jangan menggerak-gerakkan kaki. Itu watak orang gelisah. Demikianlah nasihat Kiai Yosodipuro yang disampaikan di dalam serat Sasono Sunu. Lain waktu akan kita sambung pada nasihat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.